Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 7 Maret 2021 dalam Pekan Prapaskah yang ketiga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai bait Allah yang hidup. Semoga kami pun juga boleh menjadi bait Allah yang hidup melalui kata tindakan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada para pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah para muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus dengan berkata, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh para muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari pencinta insani yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menjunjung tinggi bait Allah. Maka ketika orang-orang Yahudi menyalahgunakan bait Allah dengan berjualan atau berdagang binatang persembahan di bait Allah, Yesus dengan tegas dan keras menegur mereka dengan mengatakan, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yohanes 2 ayat 16. Yesus mau mengingatkan orang-orang Yahudi yang berada di dalam bait Allah atau yang berjualan di sana, dan juga kita semuanya, bahwa bait Allah adalah tempat untuk memuji dan juga untuk memuliakan Tuhan, bukan sebagai tempat berjualan seperti pasar. Saudara-saudariku, beberapa waktu yang lalu, 2 orang pemuda yang bersahabat, mereka ini aktif di gereja. Suatu saat mereka ditanyai oleh pastor parokinya, "Kemana kalian minggu lalu? Saya tidak melihat kalian di gereja." Kedua pemuda ini mengatakan, "Oh, maaf pastor, memang kami tidak datang ke gereja minggu lalu, sebab kami bersama dengan keluarga mengadakan piknik keluar kota. Namun di luar kota itu kami sempat mengikuti misa perayaan Ekaristi, walaupun kami juga saat itu berpiknik." Dalam hati pastor ini bergumam, luar biasa orang-orang muda ini bersama keluarganya. Mereka masih sempat merayakan Ekaristi walaupun dalam situasi piknik. Tetapi banyak orang yang berpiknik
saat ikut misa. Nah, saudara-saudari, mungkin kata-kata pastor ini terlalu berlebihan, tetapi itulah yang terjadi, yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Bagaimana orang-orang Yahudi menggunakan bait Allah sebagai tempat berjualan. Dalam tanda petik, mereka berpiknik untuk mencari keuntungan dan membodohi orang-orang yang datang berziarah di Yerusalem. Nah, karena itu Yesus mengusir mereka, bahkan menghentikan segala kegiatan pasar di sana. Namun orang-orang Yahudi yang berjualan di sekitar bait Allah, di halaman bait Allah, menantang Yesus dengan mengatakan, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Yohanes 2 ayat 18. Dan Yesus menjawab dengan tegas, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan memberikannya kembali." Saudara-saudari, melalui ayat ini Yesus mau menegaskan bahwa dialah bait Allah yang sesungguhnya, bait Allah yang hidup. Kalau bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi, di mana bait Allah ini menjadi representasi kehadiran Yahweh dan juga pusat kegiatan spiritual orang-orang Yahudi, dibangun dalam 46 tahun, tetapi Yesus walaupun disalibkan, mati, dibunuh, tetapi dalam 3 hari dia bangkit kembali. Itu mau menunjukkan bahwa Yesus adalah bait Allah yang sejati, bait Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudari, kalau Yesus adalah bait Allah yang hidup, sebagai pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, kita pun juga adalah bait Allah yang hidup. Santo Paulus mengatakan dalam suratnya kepada umat di Korintus, surat pertama Korintus bab 6 ayat 19, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Santo Paulus mau mengatakan kita ini adalah bait kudus, bait Allah yang hidup, di mana Roh Allah tinggal dalam diri kita. Maka kita pun juga harus menjaga diri kita, hidup kita ini, karena Allah berdiam dalam diri kita, Allah yang kudus. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Nah, saudara-saudari, mengapa Yesus begitu tegas dan keras terhadap orang-orang yang menyalahgunakan bait Allah? Karena Yesus menganggap bait Allah adalah pusat spiritual orang beriman, pusat spiritual orang-orang Yahudi, di mana Allah hadir di sana, di mana orang dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bertemu dengan Tuhan. Yesus adalah bait Allah yang hidup. Kita pun juga mesti menjadi bait Allah yang hidup. Harus menguduskan diri kita dengan menjaga diri kita hidup yang layak dan pantas seturut kehendak Tuhan. Kedua, bait Allah adalah tempat di mana orang berjumpa langsung dengan Allah. Karena itu bait Allah harus kondusif, tenang, dan damai, bukan sebagai tempat yang hiruk-pikuk, tempat berjualan seperti di pasar untuk mencari keuntungan, sehingga bait Allah menjadi itu tidak pada tempatnya. Yang ketiga, bait Allah adalah tempat perlindungan bagi orang beriman, sehingga ketika orang mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam problem dan masalah, dia boleh datang ke bait Allah, berdoa, berjumpa dengan Tuhan, dan menyampaikan segala isi hatinya. Tuhan akan menjaga, melindungi. Bukan tempat di mana orang dibodohi dan dirugikan karena berjualan atau karena dijadikan sebagai tempat berdagang. Nah, saudara-saudari, kita semuanya dipanggil menjadi bait Allah yang hidup, karena guru kita, teladan kita, penyelamat kita, Tuhan Yesus adalah bait Allah yang hidup, bait Allah yang sejati. Dalam
masa Prapaskah ini kita juga mesti membersihkan diri kita yang adalah baik Allah yang hidup, baik Allah yang kudus. Segala macam bentuk egoisme, kesombongan, dan juga kecongkakan kita serta kerakusan kita mesti kita bersihkan dan mesti kita hilangkan, sehingga kita sungguh-sungguh boleh menjadi baik Allah yang hidup, baik Allah yang kudus. Itulah panggilan kita sebagai murid Yesus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau adalah baik Allah yang hidup, baik Allah yang sejati. Semoga kami boleh menjadi baik Allah yang hidup, baik Allah yang kudus, sebagaimana kami telah menerima Roh Kudus melalui baptisan kami. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.